Tuhan bersamamu. Inilah pewartaan Injil suci menurut Santo Yohanes. Menjelang hari raya Paskah, banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Yang kakung, yang putri, Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini di pastoran itu ada 3 Romo. Romo Doni, Romo Fajar, dan saya. Maka sewaktu ada gagasan mau mengadakan misa lansia ini, panitia memikirkan Romo lain yang sudah lansia supaya cocok. Karena apa? Takut minta Romo Hasto. Meskipun dia disebut lansia, mungkin Romo Hasto belum mau disebut lansia, maka mau mencari yang lain. Dan kebetulan di pastoran yang saya adalah lansia di antara orang-orang yang tidak muda lagi sebenarnya, tidak muda lagi. Ada Romo Fajar, ada Romo Doni. Ya. Romo Doni ini usianya lebih tua, tetapi tabisannya lebih muda. Ya. Maka mereka itu sering berurusan itu siapa yang lebih senior satu dari yang lain. Ya. Lalu 2 yang lain, Romo tamu itu adalah teman-teman saya. Romo Heriatno, dosen di IPAK, itu teman angkatan saya. Kami 2 sama-sama coklat. Cowok Klaten dua-duanya ya, kami dua-dua coklat Klaten ya. Dan sama-sama sudah lansia. Romo Heriatno itu tidak mau disebut lansia, tetapi tidak bisa menipu, rambutnya sudah putih, ya, karena lansia. Apa? Romo Hartoyo ini usianya lebih tua dari saya beberapa tahun, tetapi tabisannya lebih muda dari saya, juga baptisannya lebih muda dari saya. Ya, Romo Hartoyo. Masih kerabat saya, maka saya informasinya itu saja ya. Nah, itu alasan mengapa saya diminta untuk memimpin Ekaristi pada pagi hari ini dan sekaligus untuk menyampaikan homili pada pagi hari ini ya. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, itu alasan mengapa saya diminta untuk memimpin Ekaristi pada hari lansia ini. Nah, kalau saya diminta, saya juga punya hak karena mic ada di tangan saya ya toh. Maka ini waktunya, waktu saya juga untuk bertanya kepada Bapak Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri. Dari sekian banyak ini, lebih dari 500 ini, dari catatan lebih dari 500 ini, apakah jenengan-jenengan ini masih ada yang aktif di paguyuban tertentu, entah apapun nama paguyuban itu?
Masih ada yang aktif enggak? Masih nggih? Estu? Estu? Ya, masih pada aktif lansia. Jadi meskipun sudah lansia tapi masih aktif di sini, situ. Ya, pasti aktif di lansia. Apakah di antara senang jenengan ada yang masih aktif menjalankan hobi? Masih mboten? Jenengan hobine napa? Joget. Wah. Tasih aktif joget. Dangdut. Nggih. Statue. Ngoten. Wah, betul. Itu masih aktif ya. Jenengan tasih aktif hobi mboten? Napa hobine? Jalan kaki sebulan sekali. Oh, tiap hari masih berarti masih ada yang olahraga, jadi masih aktif. Yang ini wonten sing anu wonten hobine songket nyongket. Wonten pengen romo ning mleboke dom wis ra iso ya to. Ra iso angel banget benggok rono menggok rene, angel banget gitu. Ingin. Yang penting kita masih itu masih ada yang aktif untuk kegiatan ini kegiatan itu. Jadi masih ada kegiatan olahraga masih ada. Nah jenengan kegiatan apa, Bu? Enggak ada kegiatan. Sudah tua. Terus waktu kosong digunakan apa? Penting baca-baca ya. Sebagian waktu dipakai untuk apa biasanya waktu senggang biasanya? Macul? Merajut. Merajut kalau itu macul jenengan kok macul itu macul apa? Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masih ada dengan segala keterbatasan kita masih mencoba untuk melakukan sesuatu. Nah, itu ada umum. Sekarang pertanyaan Bapak Ibu, pada tahun 2021, Bapak Suci Paus Fransiskus melemparkan gagasan ini, supaya gereja itu menentukan hari khusus berdoa bagi kakek nenek. Ini gagasan Paus Fransiskus, supaya memilih salah satu hari itu gereja secara khusus berdoa untuk kakek dan nenek. Maka mengapa ya Bapak Paus Fransiskus itu di tengah-tengah kesibukannya itu masih berpikir gereja sewajarnya lah menjadikan satu hari khusus berdoa untuk kakek dan nenek. Apa yang menjadi alasan? Ini yang disebut oleh Bapak Suci Paus Fransiskus, mengapa dia minta supaya gereja salah satu hari secara khusus mendoakan kakek dan nenek. Tujuannya adalah gereja supaya secara bersama-sama itu berterima kasih, bersyukur kepada kakek nenek, kepada jenengan-jenengan semua. Bersyukur terima kasih atas apa? Atas kehadiran jenengan, atas peran jenengan di dalam apa? Di dalam mewariskan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai kehidupan rohani kepada generasi muda. Ini penting untuk jenengan-jenengan mendengar. Mengapa mulai tahun 2021 salah satu hari gereja secara khusus menyediakan waktu istimewa untuk berdoa bagi jenengan-jenengan. Karena gereja ingin mengucap syukur, mengucap terima kasih atas peran jenengan, atas kehadiran jenengan dalam mewariskan, tidak menurunkan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai kehidupan rohani kepada generasi muda. Nah, ini sebentuk penghargaan,
tanda terima kasih dari gereja kepada peran dan kehadiran jenengan. Apa di balik itu yang menjadi pemikiran Bapak Suci? Nah, beberapa suci ini bahwa dalam bertambahnya usia Bapak Ibu, kita juga mengalami ada yang mulai berkurang dalam kehidupan kita. Apa kurangnya kehidupan kita? Waktu kita sudah merasa tua, apa yang semakin berkurang? Kenapa? Tenaga mulai berkurang. Apalagi mulai berkurang? Ingatan mulai berkurang. Apalagi yang mulai berkurang? Pendengaran, pendengaran ya mulai berkurang. Ya, harus kita akui bahwa ada yang mulai berkurang. Ya, banyak. Dulu saja kalau masuk pintu itu rasanya ya sudah langsung Pak bludus, gak apa-apa. Sekarang ketoke wis pas, nang isih nabrak sing iki wono nabrak. Itu pun tanda mulai berkurang ya. Jadi mulai melihat lubang masuk pintu itu sudah dengan tenang bisa lari. Sekarang itu sudah hati-hati pun kadang-kadang masih nabrak sebagian. Berarti mulai ada yang berkurang. Ya, mulai tenaga kita berkurang, mulai berkurang. Kesehatan mulai berkurang. Tapi yang ditekan, yang dicatat oleh Bapak Suci adalah salah satu ini. Apa yang mulai berkurang? Yang mulai berkurang adalah berbicaranya. Juga mulai berkurang dalam berbicara. Mengapa kok berbicara juga keluar? Karena pendengarannya makin berkurang, maka bicaranya juga otomatis mulai berkurang. Ditanyai yang arti tidak ngendi sesuk sore. Karena apa? Karena mulai pendengar wes ora sambung kadang-kadang antara yang kita didengar dengan yang dibicarakan mulai mengurangi. Ya, karena kesehatan mulai berbicara. Tetapi Bapak Ibu sekalian mulai kurang berbicara bukan hanya karena kesehatan, karena kurang pendengaran, tetapi sebenarnya secara rohani semakin kita tambah usia juga semakin mulai berkurang kita berbicara. Kita seakan-akan usia kita mengajak kita tahu bahwa ada banyak hal yang memang tidak perlu dibicarakan. Mulai tua, mulai berkurang toh ngerumpinya. Iya toh? Ayo ngerumpi kono kae sing ngomong ke yang liya. Ngomongane liya malah mulai berkurang bicaranya. Mulai tahu bahwa tidak semua harus dibicarakan. Banyak hal yang sebaiknya disimpan di dalam hati. Karena mulai berbicara, maka orang Jawa yang mengatakan hidup kita mulai menep. Hidup kita mulai menep. Maka kalau air itu, kalau sudah mulai kita masukkan air, ada kotoran-kotoran yang kemudian mulai turun ke bawah, mengendap di bawah. Itulah salah satu kebijakan yang boleh diterima oleh mulai tambahnya usia kita. Kita mulai menep, sehingga yang kita bicarakan pun yang bicarakan yang penting-penting. Yang tidak penting itu ngirit tenaga. Ora sah oke omong. Wong omong ping 3, watuke ping 17. Maka luwih nyimpen dhisik tenagane sing diomongke sithik wae sing penting-penting. Karena kita makin sedikit berbicara, maka banyak hal yang kita lihat, yang banyak kita ketahui, tidak semua langsung kita bicarakan, tetapi seperti Ibu Maria menyimpan di dalam hati. Lalu banyak yang kita ketahui, banyak yang kita lihat, banyak yang kita dengar, itu biarkan di sana kekayaan pengetahuan kita kemudian mengendap di dasar hati kita. Sehingga kata-kata yang kita keluar dari mulut kita, kata-kata yang penting.
Maka kita tahu mengapa kemudian orang tua semakin dikatakan semakin bijak. Karena kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang sudah mengendap di dasar hatinya, itulah yang keluar dari mulut kita. Maka boleh kita makin berkurang ini, berkurang itu, juga berkurang berbicara, bukan pertama-tamanya karena kesehatan, tetapi anugerah ilahi. Sewaktu ada yang kurang, maka kita juga diberi kesempatan untuk mengendapkan apa yang kita ketahui, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Itu yang berkurang. Nah, tidak hanya yang berkurang, tapi kita juga makin tua makin ada yang bertambah. Yang bertambah apa misalnya? Ngopo? Umur. Ya, tua itu pasti. Dewasa itu sebuah pilihan orang-orang kita. Nah, tambah umur itu nggak usah. Dia pasti akan tumbuh sendirinya. Tambah umur, tambah apa lagi? Apa yang bertambah dengan tambahnya usia? Lupa, tambah cucu, ya toh? Iya, meneng-meneng saya ini sudah punya banyak cucu loh ibu. Bahkan sudah punya misalnya cucu buyut. Saya tuh kaget akhir Mei yang lalu harus memberkati cucu saya. Cucu anak saya nomor 3 itu sudah berkahi manten sekian waktu yang lalu, dan 2 minggu yang lalu sudah lahir. Maka saya sudah menjadi seorang yang yot sekarang, bukan hanya yang kok tapi yang yot, yang buyut. Tambah tua, tambah apa lagi? Tambah waktu senggang gitu. Sudah kalau makin tua itu tambah waktu senggang, pensiun, tambah waktu kosong. Nah, pertanyaannya, bertambah usia juga bertambah waktu senggang. Lalu kita pakai apa? Biasanya waktu senggang yang kita miliki itu. Apa biasanya kita pakai? Bapak Ibu, kalau kita sekarang makin banyak waktu senggang, tidak harus berangkat kerja, tidak harus ini, waktu kosongnya ada banyak. Apa yang biasa kita pakai? Pasti ini, gitu? Gitu? Iki saiki carry wis gampang lali. Bingung goyo iki, tinggal no kono, kabeh diseneni, no ngendi to mau, jebolane no jejeri dhewe. Ini waktu senggang kita bisa menggunakan ini sebagai hiburan. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, juga waktu senggang di samping mencari apa berita dari TikTok kah, dari HP kah, dari WA, jangan lupa juga kita itu punya ini, ya. Jangan lupa waktu senggang itu juga bukan hanya untuk membuat WA gini, tetapi juga untuk mendaras doa. Semakin banyak kita waktu senggang kita, maka baik kalau di saku kita selalu ada rosario. Ini adalah anugerah luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang Katolik. Waktu senggang kita bisa kemudian berdoa rosario. Sing disembahke sinten Rama, walah oke banget. Ya, anak-anak kita butuh doa. Cucu kita banyak doa. Dunia kita juga membutuhkan banyak doa. Maka Bapak Ibu, setiap waktu kosong boleh melihat ini, melihat itu untuk menyegarkan, untuk jalan-jalan olahraga, tapi jangan lupa juga menyediakan waktu juga untuk berdoa. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian mengapa Bapak Suci mengajak gereja untuk menyediakan satu hari dalam satu tahun berdoa bagi kakek dan nenek. Karena bukan hanya kakek nenek yang berdoa bagi kita, maka sebagai ungkapan terima kasih kita pun wajib berdoa bagi mereka ini. Nah, maka sebagai penutup saya akan membuat 2 pantun. Nah, 2 pantun untuk yang ibu-ibu, yang kedua untuk bapak-bapak. Pantunnya ibu-ibu versinya demikian.
Waktu masih muda, sukanya pakai rok mini. Semakin tua, bahasanya bahasa hati. Ini untuk ibu-ibu ya, rok mini berlalu, sekarang pakai hati. Bapak-bapak, waktu masih muda, sukanya foya-foya. Semakin tua, waktu senggang dipakai untuk berdoa. Nama Allah dipuji kini dan sepanjang masa. Amin.